Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح جميع أوليائنا، جميع أحبائنا، جميع علمائنا، خصوصا مشرف معهد دار اللغة والدعوة أبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي ووالديه وتلاميذه ومحبينه، ثم إلى روح مؤسس معهد دار اللغة والدعوة أبويا الداعي إلى الله أبويا الحبيب حسن بن أحمد بحرون ووالديه وجميع أساتذة دار اللغة والدعوة وتلاميذ دار اللغة والدعوة ومحبين معهد دار اللغة والدعوة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة، على نية أن الله يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. رب العالمين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah, pemirsa Dalwa TV dan ashab fasal awal al-ibtidaiyah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan sehat wal afiat, kita tidak diberikan panjang umur, sehingga di dalam kesempatan yang cemerlang ini kita bisa bersama-sama mempelajari ilmu hadis kalam Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita berkat kita mempelajari kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan sekarang pembacaan hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima, rawahu Tabrani. An ibni Amr radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, ridha rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridha rabbi, ridha Allah Subhanahu wa taala fi ridhal walidaini terletak pada ridho kedua orang tua, wa sukhtuhu fi sukhtihima, dan murka Allah juga terletak pada murka kedua orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ridho Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala terletak pada murka kedua orang tua. Nah, di sini gampang. Maksud daripada hadis tersebut, ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, pengen dapat ridhonya Allah apa enggak? Kalau mau dapat ridhonya Allah gampang. Ini Rasulullah beri kuncinya, beri caranya. Penting itu ridhonya Allah. Kalau kita nggak bisa dapat ridhonya Allah, di dunia pasti kita akan hancur, apalagi di akhirat nanti.
di dunia apes, nggak bakal bahagia. Kenapa nggak bakal bahagia? Kenapa? Karena tidak mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Yang memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya, yang memiliki hakikat kebahagiaan adalah Allah. Ya. Nah, bagaimana Allah akan memberikan kebahagiaannya kepada kita kalau Allah tidak ridho sama kita? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap kita, ridho kepada kita, Allah akan memberikan, Allah akan menjaga kita, Allah akan senangkan kita, Allah akan memberikan apa-apa yang kita inginkan. Senang di dunia, senang di akhirat. Kenapa? Bisa mendapatkan ridhonya Allah. Ini penting sekali kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Gampangnya, ketika kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Rasulullah memberikan tahu bahwasannya ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Artinya ketika orang tua ridho sama kita, 100% Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus meraih, kita harus mendapatkan ridho kedua orang tua kita. Kalau sudah kita mendapatkan ridho kedua orang tua kita, pasti Allah akan ridho kepada kita. Ya. Senangkan orang tua, ya, senangkan orang tua. Kepengen apa dituruti, jangan sampai kita tidak mengikuti keinginan orang tua. Orang tua kepingin A, kita harus A. Orang tua pengen B, kita harus B. Walaupun kadang-kadang ini ada aja perselisihan. Kita menginginkan A, akan tetapi orang tua menginginkan B. Nah, itu yang bahaya. Kita kadang-kadang kebawa nafsunya kita pengen keinginan kita terwujudkan dulu. Nah, itu yang bahaya. Jangan. Keinginan kita ini jadikan nomor 1000. Keinginan orang tua kita nomor 1. Loh, ntar aku begini, ntar aku begini, ntar aku begini. Apa kata nanti itu? Yang penting orang tua senangkan dulu. Kalau ada orang tua senang, wah udah, Allah akan senang. Kalau ada Allah senang, wah. Yang aslinya kita menginginkan cuman 1 butir, gara-gara orang tua ridho, gara-gara Allah ridho, kita bisa dapat 1 gunung. Yang aslinya kita menginginkan 1 gunung, cuman gara-gara kita tinggalkan 1 gunung ini, sebab kita mendahulukan keinginan orang tua kita, akhirnya kita dibalas dengan 1 dunia dan isinya. Jadi balasan itu lebih besar. Balasannya lebih besar kan. Contoh umpama, ya, kita ada kerjaan. Ini kalau saya kerja nanti ini ada kerjaan tawaran bagus ini, saya dikasih waktu ya cuman jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ini kalau saya kerja, saya bisa dapat uang 2 juta ini. Udah siap deh ntar. Akhirnya ketika siap-siap udah, si ibu bilang, "Nak, ntar jam 12 antar ibu ya ke pasar, ibu mau belanja." Atau, "Nak, ntar jam 12 siang kamu kesini ya, atau ke sana atau kemana," disuruh ibunya. Itu godaannya besar di sana. Kadang-kadang para manusia salahnya dia bilang, "Wah bu, maaf bu, saya jam 12 nggak bisa, ntar ada kerjaan." Ya Allah, sayang banget itu. Akhirnya dia kerja tetap dapat cuma 2 juta, udah nggak lebih. Coba dia tadi tinggalkan 2 jutanya itu. Nah, jam 12 ntar siang, jam 12 siang ntar ibu mau gini. Oke siap bu, tinggalkan itu 2 juta. Ketika kamu tinggalkan, kita mengikuti perintah orang tua kita, maka di situ orang tua akan ridho. Ketika orang tua akan ridho,
kita bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Ketika ridho Allah sudah ridho sama kita, bukan hanya 2 juta, 10, 20, 30 kali lipat kita bisa dapatkan. Sebab ridhonya Allah terhadap kita. Itu makanya kita harus untuk selalu membuat ridho kedua orang tua kita kapanpun, dimanapun. Jangan sekali-sekali, jangan sampai orang tua kita tidak ridho sama kita, maka kita akan mendapatkan keapesan, kita akan mendapatkan kehancuran. Terus raih ridho kedua orang tua biar kita bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sukhtuhu fi sukhtihima. Ini yang berbahaya. Dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada murka kedua orang tua. Hadirin pemirsa Dalwa TV dan ashab fasal awal al-ibtidaiyah. Ini warning bagi kita. Sangat perlu kita berhati-hati. Dibilang di sini, murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi ketika kita bikin jengkel kedua orang tua kesal sama kita, ketika orang tua murka sama kita, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka juga sama kita. Ketika Allah murka sama kita, sudah pasti Allah tidak ridho sama kita. Ketika Allah tidak ridho sama kita, pintu bahagia mana yang akan kita dapatkan? Semua pintu kebahagiaan akan ditutup sudah. Tutup semua. Tidak ada pintu kebahagiaan, tidak ada pintu keberhasilan, tidak ada pintu kegembiraan, tidak ada pintu kesenangan, sama sekali semuanya tertutup. Hanya keapesan dan kegagalan yang akan didapatkan orang-orang yang mendapatkan murkanya kedua orang tua. Nah, di sini ada lanjutan hadis qudsi yang berbunyi, wa man asbaha mardiyan biwalidayhi maskhitan bi fa ana anhu radin, wa man asbaha mardiyan bi maskhitan biwalidayhi fa ana alaihi sakhit. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi menjelaskan, barang siapa yang dia ini mendapatkan ridho kedua orang tuanya senang sama dia, maskhitan bi katanya Allah, akan tetapi dia telah membuat aku murka, fa ana alaihi radin, katanya Allah, sebab dia telah membuat aku murka, akan tetapi sebab orang tuanya ridho sama dia, maka aku pun akan ridho. Itu mahalnya. Ya. Kebalikannya, wa man asbaha mardiyan bi, siapa dia telah membuat aku ridho, dia sholatnya hebat, puasa terus, sodako di mana-mana, bantu sana, bantu sini, dia telah membuat Allah ridho, bantu orang, nyenengin orang, masukin orang ke dalam agama Islam, yang penting amalannya sangat hebat. Maskhitan biwalidahi, akan tetapi dia telah membuat jengkel kedua orang tuanya, akan tetapi dia telah membuat murka kedua orang tuanya, maka aku pun yang aslinya ridho kepada dia, aku pun yang aslinya ridho terhadap orang tersebut, aku akan murka juga kepada orang tersebut, orang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aslinya ridho terhadap satu orang yang amalannya besar tadi itu, sebab orang tersebut tidak membuat murka kedua orang tuanya, maka Allah pun akan murka kepada dia. Paham ya? Ada satu orang ini hebat amalannya, dia bantu orang, nolong orang, sodako sana, sogako, sholat tiap hari, tahajud malam hari, puasa,
sholat duha, wes ibadahnya istimewa, baca Al-Quran, bantu orang, sedekah dan lain-lain, sebab dia sudah sebab dia sudah menuruti keinginan orang tuanya, dia sudah beribadah hebat seperti itu, dia membuat Allah itu. Akan tetapi orang tersebut kurang ajar sama orang tuanya. Orang tersebut bikin orang tuanya jengkel. Orang tersebut membuat orang tuanya murka. Padahal amalannya dia hebat, tiap hari puasa. Katanya Allah, gara-gara orang tuanya murka, aku pun akan murka sama dia. Allah yang pertamanya ridho sebab amalannya dia hebat. Cuman sebab gara-gara dia membuat jengkel orang tua, maka Allah pun akan murka sama dia.